Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Foodie. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah dukung Dapur Foodie dan juga udah subscribe. Nah, kali ini aku mau bikin roti tawar. Ini dia bahan-bahannya. Sangat mudah dan sangat simpel, bukan? Nah, di sini aku ada 170 ml susu cair, 2 sendok makan atau 1 bungkus susu bubuk Denkau, 3 sendok makan gula pasir, seres secukupnya. Nah, di sini juga ada setengah sendok teh bread improver atau gak pakai juga nggak apa-apa. Dan ini ada 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan margarin, 300 gram tepung terigu cakra atau tepung protein tinggi ya. Oke, ini kita mau masukkan semuanya. Bahan-bahannya ada susu bubuk, ragi, bread improver, gula pasir. Nah, kalau nggak pakai bread improver juga nggak masalah, nggak usah juga nggak apa-apa ya sahabat ya. Ini aku supaya lebih awet aja dan lebih empuk gitu ya. Ini kebetulan lagi ada aja aku pakai, kalau nggak ada juga nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah, ini sebelum kita mixer kita aduk seperti itu dulu. Nah, ini kita pakai speed rendah dulu, speed yang rendah buat mencampurkan supaya rata aja. Nah, ini kita masukin si menteganya sama garamnya. Aku pakai garam setengah sendok teh. Nah, ini sudah masuk, kita mixer lagi atau kita uleni lagi sampai dia benar-benar kalis, sekitar 2-3 menit ya sahabat ya, tergantung mixernya masing-masing. Nah, kalau misalkan pakai tangan mungkin bisa nyampe 5-6 menit ya. Nah, ini sudah kali sahabat, udah sampai 2 menitan. Nah, terakhir kita masukin seresnya. Setelah masuk seres supaya dia tercampur rata aja, kemudian kita matikan mixernya. Nah, ini sudah seperti ini, dia udah kalis. Nanti kita pindahkan ke wadah dulu ya. Nah, di sini aku udah siapin tempat dan aku udah kasih taburan tepung terigu secukupnya. Nah, ini aku mau uleni sebentar aja. Ini lembut banget ya, ini adonannya tuh sangat empuk banget. Nah, ini kita asal aja seperti itu, gak usah terlalu lama di uleni lagi karena kan tadi kita udah pakai mixer. Nah, ini si wadahnya aku kasih sama olesan mentega supaya nanti enggak lengket. Udah aku olesin mentega. Ini kita simpan aja di situ. Nah, ini kita mau diamin dulu selama 20 menit aja. Kita tutup dengan kain atau apapun supaya dia enggak ada udara yang masuk. Nah, ini sudah 20 menit sahabat. Ini kita nggak pengen dia terlalu mengembang banget 2 kali lipat gitu, nggak usah, supaya dia istirahat aja selama 20 menit itu. Nah, ini kalau ada angin-angin di dalamnya, udara-udara, ini kempeskan dulu ya, kita kempesin dulu udara-udaranya. Nah, kalau udah seperti itu aku mau roll dulu sebentar aja supaya nanti bisa digulung. Kalau terasa lengket, sahabat bisa kasih tepung terigu di atasnya atau di rolannya. Nah, ini sudah seperti ini sahabat. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa roll. Nah, seperti itu. Jadi ini roti tawar coklat ya sahabat ya. Kalaupun
nggak mau pakai seres, nggak masalah. Jadi kayak roti tawar biasa aja gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Aku pakai loyang khusus roti tawar yang kayak gitu. Aku nggak tahu sih ukurannya berapa, lupa lagi. Tapi ini loyang khusus roti tawar ya. Dan aku juga udah kasih plastik roti, kertas roti, mohon maaf, sama udah aku kasih mentega juga, olesan mentega. Nah ini sebelum kita panggang, kita diamkan selama 1 jam sampai dia mengembang. Nah di sini aku bikin 2 loh sahabat, seperti itu. Jadi aku bikin 2 resep, tapi yang satunya aku roti tawar yang original, jadi nggak pakai seres. Nah ini sebelum kita panggang ya, ini udah 2 kali lipat sahabat, ini udah mengembang ya. Ini tadi aku diemin selama 1 jam, jadi memang prosesnya lama, tapi kalau ini kan 1 kali proofing aja, jadi prosesnya lumayan cepat gitu. Ini aku pakai olesan kuning telur tadi itu ya, karena aku mau kasih taburan biji wijen di atasnya. Kalau misalkan sahabat nggak mau atau nggak ada biji wijen, sahabat nggak usah pakai. Jadi sahabat bisa langsung oven ya, tanpa perlu dikasih kuning telur lagi. Ini aku pakai kuning telur karena pakai biji wijen supaya menempel. Nah ini aku udah panasin ovennya. Ini aku pakai oven kompor, jadi apinya api sedang cenderung kecil, jadi nggak terlalu yang besar atau yang kecil banget gitu ya. Dan bolong di atasnya itu harus terbuka ya. Ini kita oven sampai matang. Oke sahabat, ini dia udah matang dan lihat permukaannya cantik banget, luar biasa, sangat kuning kecoklatan. Ini aku mau oles lagi sama margarin supaya lebih mengkilat lagi. Nah ini kalau nggak pakai kuning telur di atasnya, dia nggak akan semengkilat itu ya. Jadi sahabat kalaupun nggak mau pakai biji wijen, sahabat bisa oles aja sama kuning telur, dijamin warnanya itu cantik banget kayak gitu ya. Nah ini masih panas-panas, kita oles dengan mentega supaya mengkilat. Ini kita langsung aja yuk cobain. Nah ini udah aku keluarin dari loyangnya dan aku mau langsung potong aja. Ini tuh empuk banget ya sahabat ya, luar biasa empuk banget dan lembut banget. Nah seperti itu rotinya, kelihatan gak sih dia berserat gitu, cantik banget deh, lembut banget sih rotinya itu. Nah, ini kita coba potong 1 kali lagi. Ini aku potong yang meses ya, yang ada coklatnya. Nah seperti itu. Nah kita mau cobain yuk gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belah dulu. Wow, kayak roti tawar ya, gampang banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ini enak banget, empuk, lembut, manisnya juga pas. Pokoknya ini wajib coba, apalagi yang pinggirannya itu enak banget. Sahabat jangan lupa cobain di rumah. Kalaupun gak ada mixer, sahabat bisa uleni sendiri pakai tangan dengan cara yang tadi saya akhir itu ya, diuleni aja. Terima kasih banyak ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.